Halo, halo, selamat datang di Mas Mas Kripto. Oke, terima kasih dan selamat datang kembali ya yang sudah menyaksikan Mas Mas Kripto karena saya bakal bagi hadiah Rp500.000 yang sudah subscribe channel ini dan dukung channel ini dengan lakukan like ataupun komen, dan ini saya bakal bagi di angka 1000 subscriber ya. Terus ada yang tanya kira-kira pakai exchange-nya enaknya pakai exchange luar apa bang? Saya pakai Bitget ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pakai Bitget karena enak aja, apalagi trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya, kemudian terus ataupun videonya bisa menggunakan peer to peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi ya, tuh enaknya itu di situ ya. Terus nggak ada juga namanya gangguan maintenance dan lain sebagainya, apalagi kalian klik aja di deskripsi video itu tulisan ada Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri ini senilai 20 USDT, jika dirupiahkan itu kurang lebih 350.000 sampai dengan 400.000 tapangan, bahkan sampai dari 500.000 rupiah yang bisa kalian dapatkan ya. Selain itu juga kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, Solana, dan juga iPhone 17 Pro Max, dan hingga 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Oke, kalau kita analisa market harga hari ini, market masih konsolidasi ya. Ini sesuai dengan prediksi saya beberapa hari lalu ketika Bitcoin sudah sampai di angka 80.000 dolar. Di situ Bitcoin sepertinya bakal mengalami konsolidasi dalam beberapa hari ke depan. Tapi ya kita lihat aksi jual masih terus berlanjut. Artinya market sepertinya belum aman banget. Menandakan kita bisa lihat dalam 4 minggu terakhir, kita lihat menggunakan time frame bulanan atau mingguan, Bitcoin di sini sudah mengalami fase bearish yang cukup lumayan panjang sejak di bulan Oktober ya. Nah, kalau kita lihat analisa Bitcoin per hari ini, Bitcoin menunjukkan pergerakan yang fluktuatif namun cenderung menguat setelah sempat mengalami koreksi mendalam. Nah, kita lihat juga harga saat ini Bitcoin diperdagangkan di angka 1,4 miliaran rupiah lah ya, kurang lebih 85 ribu dolar. Cukup lumayan dibandingkan beberapa hari lalu ketika Bitcoin tembus di angka 80 ribu dolar. Wah, gila banget tuh penurunan ya. Ini gara-gara uh, informasi sebelumnya kan di awal mulanya adalah di bulan Oktober tanggal 10 kalau nggak salah ya, ketika Amerika Serikat mengumumkan tarif impor atau tarif dagangnya naik 100% terhadap Tiongkok, dan itu terjadi likuidasi terparah sepanjang sejarah aset kripto ya. Itu gila banget penurunannya ya. Bahkan kita lihat dalam 24 jam terakhir harga hari Bitcoin hari ini ya cukup oke lah ya, meskipun masih bearish tapi cukup naik 2% sebelumnya. Dan kita lihat koreksi mingguan itu terjadi turunnya di atas 10%. Nah, cukup lumayan panjang penurunan terjadi dari Bitcoin sendiri. Bahkan titik terendah harian Bitcoin sempat menyentuh titik terendah hariannya itu di angka 83.000 dolar ya. Dan ada beberapa faktor yang perlu kalian perhatikan, dan beberapa arus keluar ETF spot salah satu faktor yang berkontribusi ya terhadap pelemahan harga baru-baru ini adalah arus keluar bersih dari ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat yang berlanjut selama 4 minggu berturut-turut. Jadi memang BlackRock itu gencar banget mereka melakukan penjualan. Bahkan kita lihat ya di sini BlackRock jual Bitcoin terus menerus, bahkan ada 321 juta dolar Bitcoin, ditambah juga ada 101 juta dolar dalam bentuk Ethereum. Wah, ini gila banget, aksi jualnya masih deras banget. Artinya market belum baik-baik saja. Kalau ada yang tanya kira-kira market masuknya kapan bang, kayaknya ini sih tunggu dulu sideways atau konsolidasi di angka 70 ribu atau 80 ribu dolar. Nah, kita lihat aja nih ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa yang melakukan pembelian juga, termasuk Justin Sun. Ini adalah pendiri dari Tron atau Tron Foundation, pemilik dari TRX Coin ataupun BTT sebelumnya ada juga ya. Dia baru saja beli 1.800 Bitcoin. Ini cukup lumayan banyak beli Bitcoinnya di sini ya. Dan kita lihat juga ada beberapa informasi yang membuat jadi pusat perhatian. Donald Trump hari ini bakal menandatangani ya tentang rancangan undang-undang terbaru. Kita lihat aja apakah ini bullish buat Bitcoin atau seperti apa. Kita lihat aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ekspektasi suku bunga The Fed atau Federal Reserve Amerika Serikat itu terdapat peningkatan ekspektasi, yang mana penurunan suku bunga oleh The Fed yang secara historis dapat mempengaruhi market kripto, dan saat ini tampaknya turut menstabilkan harga dari Bitcoin sendiri. Apalagi katanya desas-desusnya di bulan Desember bakal ada pemangkasan suku bunga. Kita lihat aja ya. Kemudian zona demand utama, beberapa analis juga teknikal melihat beberapa, kita lihat di sini market secara umum sedang fluktuatif dan korelasi harian dengan market
ekuitasnya berkurang akibat volatilitas jangka pendek ini ya. Dan prospek untuk jangka pendeknya seperti apa Bang? Jadi kita lihat bahwa kisaran saat ini itu area supportnya adalah di angka 80.000 dolar dan area amannya adalah di angka 85 atau 86.000 dolar. Jadi kalau misalkan Bitcoin masih tertahan lagi 85.000 dolar, ya kemungkinan sampai dengan beberapa pekan terakhir berarti itu adalah area support baru mereka. Jadi kita lihat tunggu aja. Tapi untuk sampai dengan saat ini, area terdekat jika Bitcoin ingin meneruskan trennya, ya minimal dia sudah stand di atas 92.000 dolar. Itu untuk area resisten terdekat dia. Tapi kita lihat apakah aksi jualnya masih tetap berlanjut. Nah, makanya ini penurunannya kalau misalkan aksi jual kemudian bearishnya tetap berlanjut, maka ini bisa di angka 71.000 dolar ya untuk harga Bitcoin. Dan ini cukup lumayan dalam banget gitu ya kalau kita lihat di sini. Jadi kita lihat prediksi yang akan datang, kita market yang dapat mendongkrak, sepertinya 2026 2027 bakal konsolidasi sih ya, sebelum menuju halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028. Oke, mungkin itu aja. Tetap analisa terlebih dahulu, jangan FOMO biar maksimal gitu ya. Jangan FOMO, kalau FOMO itu merugikan diri kita sendiri ya. Jadi kita selalu analisa terlebih dahulu untuk masuk terhadap aset kripto karena sangat berisiko banget. Oke, terima kasih.